Menjawab pertanyaan menggantung tadi Pak Anin, keluarga Bakri ini tampaknya begitu akrab dan dekat sekali dengan dunia olahraga ya Pak Anin ya? Ya memang dari sananya begitulah. Dari tahun 86 itu kan berarti kan udah hampir 40 tahun yang lalu. Itu waktu zamannya mungkin Pak Ical, Pak Nirwan, Pak Indra, umurnya lebih muda dari saya malah. Sekarang itu membuat Pelita Jaya. Ada di 7 cabang olahraga yang kita lihat langsung tidak langsung ya hasilnya sekarang. Dari badminton, renang, bahkan balap sepeda, lalu juga kuda, ya kan voli, dan masih banyak lagi lah, sepak bola tentunya. Jadi itu memang udah lama dipupuk bahwa olahraga adalah sarana untuk mengembangkan daya saing, tapi juga kebanggaan Indonesia. Nah, saya ingat juga bahwa Pak Ical sangat aktif di PBSI, terutama zaman-zaman itu 92, Olimpiade, Asian Games 96 tuh sangat aktif di bidang pendanaan. Lalu Pak Nirwan juga aktif di PSSI, ya kan, sebagai pengurus maupun juga pemilik klub, seperti sekarang misalnya Persija, ya kan. Lalu untuk basket, Pak Indra yang sekarang dilanjutkan oleh Pak Eda, ya sangat aktif. Pelita Jaya juga sekarang namanya masih, dan saya tentunya di renang atau akuatik Indonesia namanya. Jadi itu semua memang ya bisa dibilang mendarah daging, dan yang kedua juga ini ingin berkiprah juga di dunia internasional. Jadi kayak misalnya Pak Nirwan kepemilikannya juga ada di luar negeri seperti di Brisbane Roar, dan saya juga aktif di Oxford United sebagai pemegang saham. Jadi memang kita merasa bahwa olahraga ini adalah sarana diplomasi yang baik untuk mengedepankan daya saing dan juga istilahnya kebesaran bangsa Indonesia. Kalau bicara soal posisi yang diemban atau diamanahi kepada Pak Anin menjadi Chief de Mission ini, apa itu ada kaitannya juga dengan sport yang udah mendarah daging di keluarga besar Bakri, Pak Anin? Yeah. Saya rasa kalau penunjukannya ya tanya yang menunjuk lah ya. Dalam hal ini dari NOC, National Olympic Committee, yang didukung oleh Menpora dan juga yakin saya KONI. Ya saya merasa ini suatu kehormatan untuk bisa memimpin delegasi atau kontingen dan juga melayani atlet pelatih untuk bisa mencapai puncak performa tertinggi. Ya. Jadi buat saya ini suatu kehormatan dan suatu pengabdian. Dan memang kerasa sekali kemarin dulu waktu peluncuran atlet oleh Presiden, pelepasan atlet oleh Presiden, dan pengukuhannya oleh Menpora, di mana ya masing-masing ada sumpah atlet, mencium merah putih, hormat, dan Presiden clear sekali bahwa harumkanlah nama Indonesia di ajang internasional ini, berikan yang terbaik, masyarakat Indonesia ingin sekali merah putih berkibar dan Indonesia Raya berkumandang. Jadi mohon doanya, tidak gampang, sangat kompetitif, dan mereka juga nggak pengen kalah. Masing-masing punya bendera sendiri. Mereka ingin mengedepankan benderanya, bukan bendera kita. Tapi mudah-mudahan di beberapa cabang yang telah kita doakan, kita siapkan, yaitu 12 cabang olahraga ini, kita bisa mencapai zaman keemasannya. Harapan untuk olahraga bagi Indonesia seperti apa, Pak Anin? Saya rasa antara mencapai Indonesia Emas 2045 dan juga desain besar olahraga nasional yang sudah diputuskan 2-3 tahun yang lalu menjadi undang-undang, ini akan berjalan selaras gitu. Karena untuk menjadi Indonesia Emas, sumber daya manusianya mesti kuat, mesti unggul. Olahraga bisa membantu. Yang kedua tentunya Indonesia mesti bermartabat. Ya, kalau kita bisa terus mengumandangkan Indonesia Raya, pasti bermartabat. Dan yang ketiga, ya ekonominya mesti kuat. Ya, siapa tahu justru dengan keberhasilan di olahraga ini menjadi industri sendiri dan ekonominya terbantu untuk bisa mencapai tadi zaman keemasan di 2045. Termasuk juga kalau kita bisa katakan bahwa ini jumlah kontingen atau jumlah atlet paling banyak kita kirim di tahun 2024 ini dibandingkan dengan sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa juga prestasi olahraga Indonesia sudah cukup menyenangkan. Tentu prestasi ini mesti selalu continuous improvement.
kita terbaik dari jumlah yang dikirim selama 20 tahun, tapi tetap kita mesti berjuang untuk mendapatkan medali lebih banyak lagi. Tapi ini bukan akhir, gimana juga kita mesti ingat bahwa Indonesia ini kalau tidak salah 4 tahun lalu ranking 55 dari 206. Jadi masih banyak kerjaan kita. Kalau kita ekonomi bisa di G20, artinya 20 terbesar, kenapa yang namanya olahraga tidak bisa? Nah inilah yang tidak bisa dilakukan seperti membalikkan tangan, tapi semuanya dimulai dari Presiden Jokowi, lalu dengan kementeriannya, dengan KONI-nya, KOI-nya, cabang olahraganya, KONI daerah, itu semua berjuang supaya ya pemuda-pemuda kita dapat bisa memberikan yang lebih baik lagi di olahraga. Dan saya rasa prestasi itu penting, tapi pembinaan itu juga sangat penting. Oke, seperti yang Pak Anin sudah lakukan begitu ya untuk cabang olahraga akuatik, misalkan kita kalau nggak salah pernah dapat medali emas untuk polo air begitu Pak Anin ya? Di SEA Games. Di SEA Games. Ya. Pak Anin bisa cerita dulu nggak itu singkat dulu Pak Anin? Kalau itu sih suatu yang kita bangga di level Asia Tenggara, karena belum pernah kita dapat medali emas di polo air Asia Tenggara, selalu Singapura. Nah, tapi dengan tentunya kerja keras, kerja pintar, kita mendapatkan pelatih dari Serbia, bahkan para atlet-atlet kita dilempar ke Serbia untuk main di liganya, jadi biasa bermain dengan yang lebih tinggi, lebih besar, sehingga pada waktu itu menorehkan sejarah pertama kali bisa polo air itu mendapatkan medali emas. Dan ini tentu kita ingin tingkatkan, karena kan pemain-pemain muda mesti terus dihasilkan. Supaya bisa terus menang di Asia Tenggara, syukur-syukur bisa berkompetisi yang lebih sengit lagi atau lebih kompetitif lagi di level Asia, bahkan nantinya siapa tahu di Olimpiade. Oke, tidak mendahului Tuhan, tapi kita pasti punya target, meskipun tadi kita sudah sempat bicara secara garis besar di awal Pak Anin ya. Target kita untuk Olimpiade seperti apa Pak Anin? Ya, saya bilang begini deh, kita tahu Olimpiade sebelumnya dapatnya berapa emas dan berapa jumlah medali, ya kan? Nah, dan yang tertinggi di tahun 92. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan sama bahkan lebih dari itu semua. Dan saya rasa sekali lagi benar-benar nih butuh dukungan masyarakat Indonesia ini sangat dibutuhkan doanya, dukungannya, dan apapun yang terjadi percayalah mereka itu melakukan yang terbaik untuk Indonesia. Dan mudah-mudahan feeling saya kok baik ya. Amin. Ya, tapi mudah-mudahan ujungnya Tuhan yang menentukan dan hasilnya membanggakan kita semua. Harapan kita tentu saja Merah Putih Indonesia bisa berkibar di kancah internasional sebagai kado bagi kemerdekaan Indonesia di bulan Agustus nanti. Terima kasih Chief Demesyong Kontinen Indonesia untuk Olimpiade Paris Prancis tahun 2024, Bapak Anindya Novian Bakri. Dan pemirsa, demikian kebersamaan kita dalam One on One kali ini. Saya Tisa Noveni undur diri, selamat malam, sampai jumpa. Terima kasih Pak Anindya.